Salam jumpa lagi anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita belajar IPA, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Perhatikan KD berikut. Kompetensi dasar, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat murni. Zat murni berupa unsur dan senyawa, kemudian sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika, ya, kita lihat perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat yang jenisnya baru, atau perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, sebagai contoh perubahan fisika, ya, es yang mencair. Jadi baik dalam bentuk padat es, ya, maupun dalam bentuk cair, keduanya itu tetap air, yaitu H2O. Kemudian contoh yang lain, beras menjadi tepung beras. Nah, ciri-ciri perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika yang pertama yaitu perubahan bersifat sementara. Kemudian yang kedua, tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusunnya sama. Yang berikut, yang berubah hanya wujud dan ukuran zat. Misalnya gas menjadi air dan sebaliknya, atau air menjadi padat dan sebaliknya. Nah, perhatikan perubahan fisika di sini, ya. Perhatikan, es ini dipanaskan akan menjadi air. Air dipanaskan menjadi uap. Uap didinginkan jadi air. Kemudian air didinginkan lagi akan menjadi es. Jadi perubahan dari es jadi air jadi uap, ya, itu semuanya dalam bentuk H2O. Jadi tidak ada terbentuk zat baru. Nah, perhatikan perubahan wujud zat berikut ini. Zat padat, apabila zat padat ini menjadi gas, maka itu disebut dengan menyublim. Apabila gas menjadi padat, itu disebut mengkristal. Gas mencair, ya, itu disebut mengembun. Sedangkan zat cair menjadi gas disebut menguap. Zat cair menjadi padat itu disebut membeku. Kemudian zat padat jadi cair itu disebut dengan mencair. Nah, itu perubahan wujud zat. Nah, sekarang kita lihat perubahan kimia. Nah, perubahan kimia adalah perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat yang jenisnya baru. Jadi komposisi materi akan berubah, ya. Apabila terjadi perubahan kimia, maka akan terjadi suatu proses perubahan komposisi materi. Nah, proses perubahan kimia seperti yang disebutkan tadi, bahwa akan terbentuk zat baru. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan karena adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa
penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Nah, perhatikan berlangsungnya perubahan kimia itu dapat diketahui dengan adanya ciri-ciri. Misalnya terbentuknya gas. Kemudian bisa juga terbentuk endapan. Terjadi perubahan warna. Timbulnya cahaya dan dapat juga terjadi suatu perubahan suhu. Nah, itu ciri-ciri yang dapat kita lihat pada proses perubahan kimia. Nah, perhatikan contoh reaksi kimia berikut ini ya. Nah, reaksi kimia itu selalu menghasilkan zat baru. Reaksi kimia menghasilkan zat baru. Nah, kita coba lihat suatu reaksi kimia, ciri-cirinya itu menghasilkan endapan. Nah, di sini reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat. Nah, kita coba lihat ini Na2SO4 jadi barium klorida direaksikan dengan natrium sulfat. Nah, nanti akan bereaksi ini barium dengan SO4. Jadi menghasilkan barium sulfat ditambah dengan ini NaCl, 2 NaCl. Jadi barium sulfat dan natrium klorida. Nanti ini barium sulfat ini akan berupa endapan. Ya. Jadi perhatikan reaksi kimia cirinya yaitu membentuk endapan. Nah, salah satu reaksi kimia yang membentuk endapan yaitu barium klorida ditambah dengan natrium sulfat.
Nah, kita lanjut klasifikasi materi. Materi terdiri dari zat murni dan campuran. Nah, zat murni merupakan zat yang memiliki susunan dan komposisi yang tetap. Nah, seperti contoh, air tersusun dari unsur oksigen dan hidrogen dengan komposisi yang tetap. Jadi, zat murni merupakan zat yang memiliki susunan dan komposisi yang tetap. Nah, zat murni digolongkan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, cara pemberian lambang unsur ini menurut Berzelius. Pertama, unsur itu dilambangkan dengan satu huruf. Kedua, huruf awal huruf kapital. Kemudian yang ketiga, apabila unsur memiliki huruf awal yang sama, maka huruf kedua diberi huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, misalkan karbon, ya, nama Latin karbon. Nah, dilambangkan dengan C. Kemudian kalsium. Kalsium nama Latinnya calcium. Ya, dilambangkan dengan Ca. Jadi C-nya huruf besar, A-nya huruf kecil. Mengapa harus Ca? Karena C sudah dipakai untuk lambang karbon. Nah, seperti itu cara pemberian lambang unsur. Nah, kita lihat contoh cara penulisan lambang unsur. Misalkan hidrogen ini diberi lambang H besar, ya. Jadi huruf kapital diambil dari huruf pertama. Contoh yang lain misalnya karbon. Nah, karbon awal katanya C, berarti kita tulis C. Lalu yang berikut kalsium. Nah, kalsium ini kalau kita ambil dari huruf pertama itu berarti C. Tetapi C ini sudah ada pada lambang unsur karbon. Jadi kita tidak bisa gunakan dua lambang yang sama. Maka kita akan mengambil huruf berikutnya, huruf kedua, yaitu A. Huruf A, ya. Jadi C A. Nah, ini lambang unsur kalsium. Berikut contoh yang lain. Misalkan aluminium. Aluminium. Nah, aluminium. Aluminium ini simbol atau lambang unsurnya ditulis Al. Nah, ini diambil dari huruf pertama dan huruf kedua. Nah, ada lambang unsur tertentu yang diambil dari huruf kesekian ke belakang. Jadi lewati huruf pertama dan kedua.
maka itu disebut dengan huruf khas. Jadi ada unsur yang penulisan lambangnya berasal dari huruf pertama dan salah satu huruf khas. Jadi yang dimaksud dengan salah satu huruf khas itu sudah lewat dari huruf ketiga. Nah, contoh ini Copernicium. Ini Copernicium. Ya. Copernicium. Nah, ini diberi simbol C, ya, diberi simbol CN. CN. Ya. Nah, huruf pertama dengan huruf ke-5. Nah, ini yang disebut dengan huruf khas. Nah, kalau yang seperti ini, yang di atas ini hidrogen, karbon, kalsium, aluminium, nah itu belum dikategorikan sebagai huruf khas. Tapi kalau sudah lewat dari huruf ketiga, nah itu sudah dikategorikan sebagai huruf khas. Seperti itu cara penulisan lambang unsur. Nah, berikut senyawa. Senyawa terbentuk dari reaksi kimia beberapa unsur. Nah, senyawa ini ya terbentuk melalui proses pencampuran zat secara kimia. Nah, sebagai contoh, misalkan air, ya, sifat senyawa akan berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Ya, seperti tadi, air memiliki wujud cair, padahal terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen itu berwujud gas. Namun setelah bereaksi terbentuk air yang memiliki sifat yang sangat berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya tadi, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, contoh yang lain, misalnya garam dapur, itu juga merupakan salah satu senyawa. Nah, namun garam dapur ini tersusun dari unsur natrium Na dengan klorin Cl. Natrium merupakan unsur logam, sedangkan klorin unsur non-logam. Nah, sebenarnya klorin ini bersifat beracun, namun ketika sudah bereaksi, itu membentuk senyawa, yaitu garam dapur. Rasanya gurih, bahkan ya kalau tidak ada garam, kita ya tentu akan kesulitan dalam memasak, karena ya garam ini merupakan pemberi rasa pada makanan. Jadi, sifat senyawa sangat berbeda dengan unsur pembentuknya. Jadi, saya ulangi, sifat senyawa sangat berbeda dengan unsur pembentuknya. Seperti tadi ya, Ibu ulang, garam dapur itu terdiri dari unsur logam natrium dan klorin. Ya. Nah, klorin itu bersifat racun, namun setelah bereaksi bisa menjadi garam dapur yang rasanya gurih.
Nah, demikianlah penjelasan hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.